Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang OpenWrt lagi, yaitu tentang Paswal lor. Karena ternyata ya sudah lama saya nggak update video, itu banyaknya pil mas coba sih bahas Paswal lagi, karena pas saya tuh gunakan Paswal pingnya itu lebih kecil. Nah kita akan coba gunakan Paswal itu menggunakan paketan di biru atau SL Akrab lor. Ini menariknya lor ya, TKP kalian mungkin banyak yang sudah koit ya untuk si biru ini, tapi TKP ku ini masih enak lor. Saya juga nggak tahu kenapa, dan itu masih enak walaupun toh tulisannya sekedar unlimited, tapi kuotanya habis pun masih bisa jalan. Dan bugnya apa? Bugnya pasti kalian semua sudah tahu ya, dan itu bugnya umum, itu bug yang umum yang kalian juga mungkin dulu pernah pakai, tapi di TKP ku masih bisa digunakan. Oke, kita nggak usah lama-lama, karena di video kali ini kita bukan membahas tentang bugnya, tapi kita akan membahas masalah Paswalnya, bagaimana cara settingnya, dan kita akan gunakan Trojan ya. Kalau kalian mau nanti kita akan lanjut gunakan Vimes, karena sebelumnya kita sebenarnya sudah pernah bahas Paswal, tapi kali ini karena Paswal itu baru ya, karena baru ini sebenarnya di tutorialnya Om Rere itu sudah dibahas tentang Paswal ini, tapi kita akan bahas di video keluar. Nah mudah-mudahan kalian lebih nyambung di sini, atau mungkin kalian nyambung di sana, silahkan ya. Yang penting kita coba lanjut ke videonya. Kita langsung aja ke dalam layar lor. Oke lor, sebelum kita lanjut ke dalam tutorialnya, ini saya terangkan dulu lor ya. Saya menggunakan firmware, yaitu untuk tipe B860H yang versi 1 atau versi 2. Itu ada di channelnya Om Rere, bukan Indonesian Test Channel, tapi yang Rere yang khusus firmware ya, itu ada di sana. Silahkan kalian download di YouTube-nya beliau, itu ada, dan kalau donasi pun silahkan ke sana. Tapi untuk kali ini di sini nanti akan kita jelaskan ya lor ya, hal-hal penting yang setelah kalian burning itu apa yang disetting, karena itu banyak sekali ya teman-teman, itu ternyata lupa untuk men-setting bagian ini. Kita coba langsung ke layar. Oke lor, yang pertama kalian harus konekkan dulu ke wifi nya. Kita coba lihat nih, ini saya menggunakan wifi dari STB OpenWrt nya langsung ya. Bentar loh. Jadi saya langsung menggunakan wifi dari STB ini. Ini saya menggunakan wifi on untuk STB nya. Akan tetapi di sini kita langsung gunakan wifi dari STB nya, karena wifi nya itu bisa on ya. Dan itu khusus untuk tipe B860 yang seperti ini, yang kotak ya. Bentuknya kotak tuh. Itu bisa versi 1, dan ini punya kuning versi 1. Dan kalau kalian punya versi 2 bisa nggak? Pasti bisa ya, dan itu harusnya lebih bagus. Nah, RAM-nya lebih besar daripada versi 1. Kalau di sini ada keterangan wifi-nya itu Rere STBX ya. Kita konekkan langsung dan kita akan akses. Kita login dulu. Indonesia. Benar-benar. Nah, sebenarnya hal penting apa yang harus kita setting sebelum kita untuk melakukan setting-setting dari injeknya? Ada hal penting yang kalian setting sebelum melakukan settingan di OpenClass atau di Paswal ya. Itu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Kalau kalian sudah kadung setting, itu coba kalian mundur dulu ya, untuk coba diberhentikan dulu untuk kalian untuk masalah settingannya. Kalian cek dulu di bagian interface ya. Di interface ini bisa kalian lihat di sini. Ini cuman ada LAN, tethering, dan WAN. Nah, kalau cuman ada 3 ini ya, tethering berarti kan dia hanya untuk handphone ya, tuh yang tethering. Dan untuk yang W10 ini bisa digunakan untuk modem rakitan, dan bisa digunakan untuk E5372 itu bisa digunakan. Akan tapi kalau modem-modem seperti Huawei itu tidak terdeteksi ya di sini ya, atau modemnya itu tidak terdeteksi. Saya contohkan di sini, saya sudah nyolok modem nih, akan tetapi di bagian interface itu dia tidak terdeteksi modemnya tuh, dia tidak ada, IP-nya pun tidak nongol ya. Ini cuma ada LAN. Nah, caranya adalah kalian add new interface dulu. Di sini kita ketikkan aja
modem gitu aja ya, modem. Ini kecil aja tulisannya modem. Di bagian protokol kalian pilih yang DHCP client yang ini. Di bagian device kita cari yang namanya ETH1 karena saya menggunakan E3372H. Kita create interface, lalu di bagian firewall kita pilih yang one. Sudah, tinggal save. Scroll ke bawah, kita cari yang namanya save and apply yang ini ya. Klik aja. Dan kita tunggu dulu. Sambil nunggu kita ngopi. Tuh, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini. Ini dia langsung nongol untuk notifikasi dari Telegram. Ini saya close dulu. Oke, saya close. Nah, di sini sudah terdeteksi dari modemnya lor. Itu ada ETH1. Nih, DHCP client. Ini ada IP-nya 192.168.1/24. Dan ini dapat IP 100 ya. Untuk men-setting password ya, untuk men-setting password di yang baru ini mungkin sedikit nggak ada perbedaan sih, kalau kata aku nggak ada perbedaan ya. Kita tinggal masuk ke passwordnya. Nah, di bagian sini kalian langsung ke order setting aja lor. Langsung ke order setting, delay startnya 60, ini biarkan dia checklist seperti ini. Yang perlu di setting adalah di bagian ini lor nih. Di UDP TCP ya, TCP ini kita pilih all. Nah, untuk UDP drop port ini kalian bisa no pattern atau di quick juga nggak apa-apa, tapi biasanya no pattern ya. Yang atasnya dibiarkan seperti no pattern, no pattern, no pattern, no pattern. Di sini ada TCP all, UDP juga all. Di sini di sniffing, array, feature segala macam ini kalian bisa hilangkan atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Tapi saya biasanya dibiarkan seperti ini aja ya. Tinggal kalian save di sini. Tunggu dulu. Oke, configure change. Not subscribe biarkan. Auto switch juga biarkan. Nah, untuk settingnya itu di bagian sini lor. Ya, di sini ini ada Ekraysound. Nah, ini kita delete aja nggak apa-apa. Tinggal kita add. Nah, kalian siapkan aja akun ya. Biasanya kalau akun dariku itu seperti ini bentuknya. Tinggal kalian masukkan akunnya dulu. Di sini kalian langsung aja sorot ke bagian password nih. Kalian copy passwordnya, tinggal dipaste di bagian password seperti ini. Paste. Ada portnya itu 443 ya di sini ya, tuh ada 443. Di sini kita copy hostnya atau servernya. Dan kita pastekan di bagian, bentar lor, yang pertama kita pilih dulu ya, kita lupa ya, ini kita tulis aja namanya akrab, walaupun ini sekedar trik aja ya. Tipenya kita pilih yang Ekray, protokolnya kita pilih Vimes, ini kita ganti Trojan. Nah, address ini kita isikan bug ya lor ya. Support domain name, ini bisa support domain seperti ini atau subdomain, atau bisa support dengan namanya bug seperti ini lor, plus 108 atau berapa. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Dia kalau IP bentuknya seperti ini aja, tapi kalau misalkan bug kalian itu domain bentuknya ya silahkan ditulis ya, ini diisikan bugnya. Contoh misalkan domain seperti ini google.com, misalkan bugnya itu ya, tapi ini saya tidak silakan untuk bugnya. Oke, selanjutnya TLS kita checklist karena dia portnya 443 dan dia menggunakan TLS. Berhubung dia bukan yang reality ya, untuk Ekray-nya bukan reality, kita nggak usah checklist. ALPE-nya default, biarkan default. Domainnya itu kita ambil dari host tadi ya. Nih ada host, kita copy, lalu kita paste di sini lor. Nah, seperti itu. Allow insecure di checklist.
Oke, Finger ini biarkan disable. Nah, untuk transport ini kan ini masih TCP ya, karena kita menggunakan WS atau WebSocket, kita pilih yang WebSocket lor. Nah, seperti itu. Lalu bagian WebSocket host, karena kita punyanya host, kita isikan host. Pathnya apa? Nah, pathnya itu di sini lor, ini ada nih. Path ya, Trojan WS. Nulisnya gimana? Ya kita copy dari garis miring ini ya. Copy. Seperti itu. Mana? Lalu kita paste di sini lor. Kita paste. Nah, bentuknya seperti ini ya. Tuh. Kalau sudah tinggal di save and apply. Oke, ini sudah berhasil. Nah, cara selanjutnya gimana? Nah, ini nanti akan tak rubah untuk bugnya dulu ya, sesuai dengan bug yang saya gunakan. Ini nanti tak rubah dulu. Dan selanjutnya kita langsung ke basic setting di sini. Ini sebenarnya tahap terakhir. Nah, untuk mengetahui ini jalan atau tidak, di sini kita cuman patokannya ada TCP, UDP, dan DNS. Di bagian load balancing ini nanti adalah tingkat lanjutan lor. Itu kalau kalian menggunakan load balancing. Tapi karena kita nggak menggunakan, ya kita cukup 3 ini, TCP, UDP, dan DNS gitu ya. Oke, lanjut. Yang perlu kalian setting adalah di bagian main atau main. Itulah pokoknya main, dolan. Main atau dolan kalau bahasa Jawa itu dolan. TCP node-nya kita pilih yang sudah kita setting tadi. Ini ada Ekre, Trojan, Akrab. Yang kalian lihat adalah di bagian Akrab ini. Ekre karena kita menggunakan Ekre untuk Trojannya. UDP-nya kita pilih same as TCP node atau disamakan aja lah gitu ya. Nah, ini udah seperti ini. Lalu untuk bagian DNS ya. Di sini kan defaultnya dia menggunakan Cloudflare. Kalian mau menggunakan ini silahkan. Kalau di apa namanya di OpenClass itu seperti ini loh, URL test. Nah, URL test pingnya itu kemana gitu loh, ke Cloudflare atau ke Google. Ini kita pilih yang Google aja, yang 88 ini. Nah, seperti itu. Modenya ini di bagian mode ya, klik mode. Ini masih not Chinalis, kita pilih yang global proxy, dan di sini kita pilih global proxy. Sudah, kita kembali ke main lagi. Dari sini bisa langsung kalian klik main switch atau kita save apply dulu. Kalau save apply ini langsung jalan atau enggak, kita akan lihat. Kita lihat dulu. Nah, dia masih not running, tandanya dia belum jalan lor ya. Nah, cara biar jalan adalah kalian klik main switch seperti ini, tinggal klik save and apply. Nanti kita tunggu dulu apakah ini sudah berhasil jalan atau belum. Oh ya, untuk membuktikan ini tak hilangkan dulu checklistnya, tinggal save and apply dulu ya. Ini akan kita buktikan dulu ya lor ya. Kita ke speed test di sini. Salah. Net. Di sini ke deteksinya XL dulu ya. Ke deteksinya XL atau si biru. Oke. Supaya ini injeknya berjalan ya, kita cukup klik main switch dan apply setting. Save and apply gitu ya. Apply setting. Bedo. Ya wis, kita ngopi dulu karena ini masih menunggu nih, udah running. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lor, ini dia sudah running. Oke, kita akan coba speed test ulang sampai di sini. Keterangannya itu adalah apa tadi, ISP-nya Digital Ocean LLC. Kita tunggu dulu apakah sudah berhasil atau belum ya. Kalau belum, oh ya bentar lor, karena tadi bugnya itu masih belum tak ganti. Sebentar ya. Oke lor, karena bugnya sudah ganti, ini tak jalankan ulang, save and apply atau save apply, dan nanti akan kita jalankan speed testnya apakah sudah terbaca sesuai dengan server yang kita gunakan atau belum. Nah, ini kita jalankan speed testnya.
Dan di sini sudah kedeteksi digital ocean lore. Dan ini adalah cara setting sederhana ya menggunakan si Paswal ini. Ini adalah cara setting dasarnya. Dan sebenarnya di Paswal ini bisa menggunakan visa traffic, bisa menggunakan load balancing, dan dulu sebenarnya sudah pernah tak bahas ya untuk masalah si Paswal ini. Akan tetapi untuk di yang baru-baru ini mungkin kalian agak sedikit bingung lah, kok ini beda gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk si Paswal itu nggak jauh berbeda lor, karena semuanya sama saja. Akan tetapi gini lor, kalau kalian nyamannya menggunakan open class, terus kalian pengen coba Paswal, ya silahkan kalau mau coba-coba. Tapi kalau sudah nyaman ya, atau saranku ya tetap gunakan dulu yang lama untuk internet hariannya. Nah untuk yang barunya, untuk sekedar kalian oprek atau segala macam, ya bolehlah untuk menggunakan si Paswal ini. Nah cuman gini lor ya, untuk Classwal ini, Classwal mana sih overview, kita lihat di sini Classwal 0906/2023. Ini gini loh ya, saya tes di bagian Paswal open class-nya itu, dia di bagian proses itu dia tidak menyimpan lor. Di bagian proses ya, proses itu berarti kan untuk akunnya dibuat secara manual atau add manual atau tambah manual. Tapi kalau digunakan untuk proxy provider aman, itu sangat aman. Tapi saat tak coba menggunakan proxy itu, dia ternyata tidak meng-create atau menulis di dalam config YAML-nya ya, atau rere YAML-nya itu dia nggak ketulis dari proxy-nya itu, entah kenapa itu punya aku seperti itu. Tapi nanti tak coba lagi ya, mungkin ada sedikit kesalahan. Untuk masalah pembahasan nanti kita bahas deh, sebenarnya config-nya itu harusnya seperti apa. Nanti kita coba upload juga ya, supaya kalian tinggal download aja, terus kalian tinggal upload dan perbaiki sendiri akunnya. Silahkan berbagi untuk masalah grupnya, role-nya silahkan diperbaiki sendiri. Tapi untuk masalah akun mudah-mudahan bisa berjalan dengan normal. Gitu aja ya. Kelor mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang Paswal ini. Kalau kalian suka dengan videoku, silahkan klik tombol jempolnya itu ya yang di bawah. Atau kalau kalian mau join, silahkan klik tombol join atau gabung di bawah lor. Jika ada pembahasan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas juga di video-video selanjutnya. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.